Fajar untuk kita semua, bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan. Anak didik kami yang kelas 12, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Anak didik kami sekalian, kita telah membahas sebelumnya tentang masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer, di mana demokrasi liberal atau parlementer dan juga demokrasi terpimpin ini merupakan satu periode, yaitu adalah Orde Lama yang dipimpin masanya Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Akan tetapi masanya Orde Lama ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama itulah sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal atau parlementer, dan yang kedua ini adalah sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Anak didik kami yang sekalian, pada masa demokrasi terpimpin ini berlangsung periode 1959 sampai dengan 1965. Anak didik kami sekalian, kenapa terjadi demokrasi terpimpin? Apa latar belakangnya? Gitu ya. Oke, gagasan tentang demokrasi terpimpin ini sendiri dimulai sejak 21 Februari 1957 oleh Insinyur Soekarno, dan dia membuat skenario dasar negara, yaitu adalah Kabinet Gotong Royong, gitu ya. Kemudian anak didik kami sekalian, di mana golongan fungsional itu terdiri dari pemuda, kaum buruh, petani, kelompok agama, dan lain sebagainya. Akan tetapi, konsep gagasan si Soekarno ini tidak semua pihak menyetujuinya, gitu ya. Ada beberapa pihak yang setuju dan beberapa pihak juga yang tidak setuju. Pihak yang setuju diantaranya adalah Partai Nasional Indonesia, PKI, kemudian Partai Murba, dan partai kecil lainnya. Sementara yang menyatakan tidak setuju terhadap konsep demokrasi terpimpin yaitu adalah PSI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Katolik. Selanjutnya, demokrasi terpimpin ini merupakan menurut Undang-Undang Dasar bahwasannya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya adalah bahwasannya kekuasaan terbesar negara berada pada MPR, gitu ya. Selanjutnya, prakteknya ditandai dengan terjadinya pemusatan kekuasaan presiden. Ternyata pada masa demokrasi terpimpin ini banyak penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan pada masa kepemimpinan Insinyur Soekarno. Kalau kita review materi sebelumnya, kenapa terjadi pada demokrasi terpimpin ini? Ini kan latar belakangnya dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kenapa dikeluarkan Insinyur Soekarno Dekret Presiden 5 Juli 1959? Oleh karena banyaknya persoalan di tanah air, baik dalam segala bidang politik, sosial, ekonomi maupun hukum. Kemudian diikuti lagi dengan masalah terjadinya ketidakseimbangan atau ketidakmampuan di antara Dewan Konstitusional atau Dewan Konstituante dalam menciptakan undang-undang dasar yang baru, khususnya dalam memutuskan dasar negara. Hal itulah salah satu yang memicu berhentinya atau selesainya demokrasi liberal atau parlementer, masuklah kepada demokrasi terpimpin, yang mana pada saat itu isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 diantaranya adalah pemberlakuan kembali
Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah dibubarkannya Dewan Konstituante, dan yang ketiga dibentuknya MPRS dan DPAS, gitu ya. Bagaimana sih ciri-ciri demokrasi terpimpin? Kita lihat yang pertama, bahwasannya didominasi oleh kepribadian Soekarno dengan posisi diri sebagai Raja Jawa, yang mana pada masa prakolonial menjadi pusat legitimasi yang diperlukan oleh pemimpin lainnya. Yang artinya di sini bahwasannya peran Insinyur Soekarno itu seakan-akan yang paling dibutuhkan oleh Republik Indonesia, satu-satunya orang yang didamba-dambakan dalam membawa suasana kehidupan Indonesia yang lebih tentram lagi, gitu ya. Kemudian prakarsa pelaksanaannya dilakukan atau dibantu oleh pimpinan Angkatan Darat secara bersamaan. Yang artinya di sini Insinyur Soekarno itu dibantu oleh pimpinan Angkatan Darat dalam menjalankan tugasnya. Kemudian program yang ketiga itu adalah revolusi yang berkesinambungan dan melakukan mobilisasi massa. Kita masuk kepada perkembangan kehidupan politik dan pemerintahan pasca dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama adalah pembentukan Kabinet Kerja. Dilaksanakan pada tahun 1959, yaitu Perdana Menteri sebagai Insinyur Soekarno, Menteri pertama Insinyur Juanda, dan nama program kabinetnya disebut dengan istilah Tri Program. Yang mana Tri Program ini terdiri atas 3 program, diantaranya sandang pangan, yang kedua keamanan, dan yang ketiga adalah program pengembalian Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia. Kenapa sih ini dibahas anak didik kami sekalian? Karena memang melalui konferensi meja bundar sampai dengan 1959 sampai dengan berakhirnya demokrasi liberal atau parlementer, masalah Irian Barat balik ke Indonesia itu nggak kelar-kelar, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah penetapan pidato presiden tentang Manipol Usdek sebagai GBHN dan penetapan presiden seumur hidup. Dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1959, di mana saat presiden menyampaikan pidato dengan judul Menemukan Kembali Revolusi Kita. Dia menyatakan bahwasannya sebagai manifesto politik Indonesia atau disebut dengan Manipol, gitu ya. Jadi Manipol itu yaitu adalah Usdek dijadikan sebagai GBHN, gitu ya. Yang mana itu disahkan saat si DPAS mengusulkan dijadikan ini sebagai garis besar haluan negara atau GBHN. Apa itu Usdek? Usdek itu adalah singkatan dari beberapa kata atau kalimat, diantaranya U-nya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, S-nya itu adalah Sosialisme Indonesia, D-nya itu adalah Demokrasi Terpimpin, E-nya itu adalah Ekonomi Terpimpin, dan K-nya itu adalah Kepribadian Bangsa. Jadi si Insinyur Soekarno melakukan atau menetapkan pidatonya Usdek ini setelah diusulkan oleh DPAS dijadikan sebagai garis besar haluan negara atau GBHN. Kemudian usulan DPAS tadi disambut baik oleh pemerintah dan juga MPRS, sehingga melalui penetapan Presiden nomor 1 tahun 1960 dan TAP MPRS nomor 1 tahun 1960, sahlah Manipol Usdek ini dijadikan sebagai garis besar haluan negara atau GBHN, gitu ya. Kemudian
penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan ini melalui sidang umum MPRS tahun 1963. Selanjutnya pembentukan MPRS. MPRS dibentuk melalui penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Anggota MPRS diangkat dan diberhentikan oleh si Presiden dengan syarat setuju kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan setia terhadap perjuangan Republik Indonesia dan setuju kepada manifesto politik. Sementara ini merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh si Presiden. Kenapa? Kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya si MPRS itu tidak berhak si Presiden mengangkat dan memberhentikannya. Bahkan pembekuan DPRS juga nanti dilakukan. Jadi banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Presiden Soekarno saat menjalankan pemerintahan di masa demokrasi terpimpin ini. Gitu ya. Kemudian di sana ada 61 anggota DPR, 94 utusan daerah, dan 200 warga dari berbagai golongan. Kita lihatlah dulu sidang MPRS. Sidang yang pertama MPRS pada tanggal 10 November 1960, yaitu adalah tahap MPRS nomor 11960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai penetapan garis besar haluan negara, yaitu adalah USDEK yang tadi. Kemudian kalau tahap MPRS yang kedua 1960 itu adalah tentang garis besar pembangunan nasional berencana tahap yang pertama. Yang ketiga adalah mengangkat Presiden Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi dan mandataris MPRS, yang mana MPRS ini sebagai perpanjangan tangan oleh si Presiden. Jadi MPRS ini adalah perpanjangan tangan si Presiden, bukan sesungguhnya lembaga legislatif, gitu ya. Apa buktinya? Yaitu adalah pengangkatan pimpinan MPRS dirangkap menjadi wakil Perdana Menteri yang kedua. Kalau sesungguhnya yang namanya suatu pekerjaan legislatif itu tidak bisa merangkap, legislatif tidak boleh menjadi eksekutif. Kemudian wakil-wakil ketua diangkat dari pimpinan partai besar, yaitu adalah PNI, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Selanjutnya, wakil ABRI diberi kedudukan sebagai Menteri Negara. Jadi, pada masa ini, Presiden sangat banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran tentang tatanan kenegaraan, yang mana menurut Undang-Undang Dasar 1945, setiap jabatan itu tidak boleh merangkap. MPRS tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Wakil ketua diangkat juga sebagian besar dari partai-partai terbesar. Kemudian merangkap juga ABRI sebagai Menteri Negara. Jadi sangat banyak penyimpangan-penyimpangan gitu ya. Kemudian pembentukan DPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Ketua Lembaga Tinggi Negara yaitu dikepalai oleh Presiden Republik Indonesia. Wakil ketua adalah Ruslan Abdul Ghani yang dilantik 15 Agustus 1959. Anggotanya terdiri dari 45 orang gitu ya, dari berbagai utusan. Tugas DPRS ini adalah memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Pembentukan Front Nasional dibentuk pada tanggal 31 Desember 1959
melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Tujuannya adalah menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, melaksanakan pembangunan sementara nasional, mengembalikan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia. Berikutnya, Insinyur Soekarno melakukan pembubaran DPR hasil pemilu 1955 pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dan dibentuklah DPR GR yang baru gitu ya. Jadi ini juga termasuk penyimpangan. Kenapa? Kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada hak presiden dalam membekukan DPR gitu ya. Jadi pembubaran DPR ini merupakan penyimpangan gitu ya. Yang mana DPR ini sebenarnya hasil pemilu 1955 yang diketuai oleh Sartono dibubarkan oleh presiden pada tanggal 5 Maret 1960. Alasan penolakan ini adalah atas usulan Soekarno dengan RAPBN 1961. Kenapa? Ceritanya bahwasannya Insinyur Soekarno mengajukan rencana anggaran pembelanjaan negara atau RAPBN terhadap DPR. Ternyata si DPR menolak RAPBN yang diajukan oleh Insinyur Soekarno, yang akhirnya sebagai konsekuensi Dewan DPR dibubarkan oleh si Insinyur Soekarno dan digantilah DPR GR sebagai pengganti, yang mana nanti fungsi DPR GR ini ujung-ujungnya sebagai perpanjangan tangannya si Soekarno supaya segala sesuatu konsepsi, keinginan atau kemauan si Soekarno dilakukan gitu ya. Ibarat kata dia menginginkan perpanjangan tangan, harus sesuai dengan perintahnya semua gitu ya. Jadi sangat banyak penyimpangannya ya. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin juga dilakukan pembubaran Partai Masyumi dan Partai Sarekat Islam. Kenapa? Alasannya adalah karena pemimpin-pemimpin Partai Masyumi dan PSI ini turut serta dan memberikan bantuan terhadap para pemberontakan PRRI dan Parmesta. Anak didik kami sekalian, kalau masih mengingat ya ancaman disintegrasi bangsa yang telah kita bahas sebelumnya, pemberontakan PRRI dan Parmesta, yang mana PRRI inilah peristiwa yang terdapat di Sumatera dan Parmesta adalah peristiwa yang terdapat di Sulawesi Selatan, yang mana latar belakang pemberontakan ini terjadi oleh karena kesenjangan pembangunan antara tingkat pusat dan tingkat daerah gitu ya. Kemudian pemasyarakatan ajaran Nasako, yaitu adalah menyatukan paham terhadap masyarakat dengan konsepsi bahwasannya Nasakom ini terdiri dari nasionalisme, agama, dan sosial. Tujuannya adalah, kenapa tujuannya diajarkan konsepsi terhadap Nasakom ini dilakukan pemasyarakatan atau diajarkan kepada masyarakat, supaya menghindari perbedaan paham, mengingat pada masa demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang sebelumnya, menimbulkan banyak perpecahan karena perbedaan pendapat. Jadi muncullah keinginan si Soekarno untuk memunculkan ide Nasakom ini supaya menghindari perbedaan paham gitu ya. Kemudian kebijakan presiden membentuk Komando Operasional Tertinggi atau KOTA. Ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi sangat banyak penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ini, yaitu adalah tugasnya KOTA ini mengambil alih secara langsung pimpinan angkatan darat, angkatan bersenjata, dan menempatkan masing-masing angkatan pada posisi menteri di bawah presiden. Jadi luar biasa. Si presiden di sini mengangkat diri sebagai pimpinan dari Komando Operasional Tertinggi. Selain itu, angkatan bersenjata itu ditempatkan di masing-masing di bawah presiden, yaitu adalah sebagai menteri. Bisalah kita bayangin,
angkatan bersenjata menjadi menteri. Berarti dui fungsi merangkap gitu ya. Jadi sangat banyak penyimpangan yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin ini. ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu menjadi kekuatan yang dapat dikontrol di bawah kekuasaan presiden. Kenapa? Karena dia telah merangkap sebagai menteri. Karena menteri itu adalah pembantunya presiden, yaitu adalah badan eksekutif, yang seharusnya ABRI itu adalah pelaksana penertib hukum, pelaksana penertib ketertiban, tetapi jadi merangkap menjadi pembantu presiden gitu ya. Demikianlah anak didik kami sekalian, masa demokrasi terpimpin bagian yang pertama. Intinya adalah kita harus banyak membaca, direview lagi materi yang berhubungan dengan materi demokrasi terpimpin. Jangan lupa tetap selalu banyak membaca, khususnya buku-buku yang berhubungan untuk menambah literasi, perbendaharaan, ilmu dan wawasan kalian. Bisa juga ditonton kalau ada video-video yang berhubungan ya. Demikian dari saya Nova Delima Panjaitan, sampai bertemu kembali, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.